Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ingkang sepindah monggo kula panjenengan sami tansah ngunduhaken syukur dumateng Allah taala ingkang paring sedaya nikmat lan sedaya kanugrahan langkung-langkung kanugrahanipun Allah taala ingkang wujud iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iya ya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Monggo kula panjenengan sami taat pituh dumateng Allah sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Monggo kita lajengaken, kita masih membahas bagian dari syurutut taubah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bilih syurutut taubah wonten 3. An-nadmu. Pertama adalah menyesal. Yang kedua adalah al-iqla'u. Yang kedua adalah meninggalkan dosa dan tidak pernah mengulanginya. Dosa itu nggih, saenak-enake dosa itu sebenarnya menjijikkan nggih, maka Allah taala itu mengharamkan. Monggo dipun penggalih sedaya dosa punapa kemawon itu hakikatnya menjijikkan. Ketika Allah taala mengharamkan khamr, karena khamr itu meskipun sebagian orang mengatakan enak tapi dia menjijikkan karena dia mendatangkan banyak sekali madzhar. Daging babi meskipun kata sebagian orang kadang paling gurih tapi dia menjijikkan karena dia kotor. Dia membawa banyak sekali madarat juga untuk manusia. Nama mawon misalkan berzina misalkan. Meskipun itu sesuatu yang kata manusia itu sangat hina tapi dia hakikatnya menjijikkan. Kalau kita ibaratkan daging, awake dhewe makan daging, orang berzina itu yang dia makan daging busuk. Nggih. Kalau kita ibaratkan air, maka orang air minum itu ketika dia berzina, maka sesungguhnya dia meminum dari air comberan. Maka Allah Ta'ala haramkan itu semua. Sehingga kedahipun manusia ketika memahami, kemudian dia tidak akan pernah mengulangi selama-lamanya. Yang paling akhir adalah al-i'tizar. Al-i'tizar itu meminta maaf. Ya, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya. Jadi al-i'tizar. I'tizar itu merupakan bentuk dari pemahaman orang bahwa yang kita kerjakan itu adalah kesalahan. Muhajatun, dia adalah bukti dari al-jinayah, dari kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Jadi orang yang berbuat dosa kemudian dia memahami bahwa dia salah, maka dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara iblis dengan Nabiullah Adam alaihi salam menika salah satunya di titik ini. Nabiullah Adam alaihi salam menika wekdal Allah taala memberikan kesempatan untuk matur kepada Allah, maka Nabiullah Adam alaihi salam itu meminta ampun. Kesempatan itu diambil untuk meminta ampun. Ya, al-i'tizar namanya. J. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menika
ucapannya Nabiullah Adam dan Hawa alaihi wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis itu ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk matur, maka iblis itu juga i'tizar, tapi i'tizarnya bukan meminta maaf tapi golek alasan. Jadi i'tizar itu kan maknanya ada dua itu. Satu bisa bermakna meminta maaf, yang kedua bisa bermakna mencari alasan. Lah iblis ini mencari yang kedua. Ya, maka ketika dia sempat punya kesempatan untuk matur kepada Allah, iblis matur kepada Allah, qala ana khairum minhu. Wahai Allah, saya tidak mau sujud kepada Adam ini karena saya lebih baik daripada Adam ini. Maka i'tizar itu ada dua macam tadi. Ada yang baik, ketika berbuat dosa maka dia meminta maaf, al-i'tizar, ya, meminta maaf. Tetapi juga bisa al-i'tizar itu golek alasan, Mas. Wong moya dikuandani paman ngono wae alasane. Dan itu yang dikerjakan oleh iblis. Ya. Maka ketika seorang muslim berbuat dosa, dia mengaku salah dengan cara apa? Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasihhu taubatu illa ba'dal i'tiraf. Dan taubat seorang manusia itu tidak akan terwujud kecuali ba'dal i'tiraf, setelah dia mengaku kalau dia berbuat salah. Ya, kalau ini kalau sampun nate matur nggih pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi konten kitab Al-I'tisam itu menyampaikan kenapa kok berbuat bid'ah itu nek seperangan ulama menyampaikan dia lebih besar daripada dosa besar, tapi di bawahnya dosa pembatal syahadat. Ya, salah satunya adalah bahwa orang yang melakukan bid'ah itu tidak pernah merasa salah, tidak pernah ngaku di hadapan Allah Ta'ala. Nek orang yang beriman itu ketika berbuat salah dia berkata Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Wahai Allah, aku berbuat zalim kepada diri kami. Nabiullah Adam alaihi salam menikah. Ketika dia akhirnya memakan buah yang Allah haramkan, itu bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah karena iblis itu ketika mengajak Nabiullah Adam memakan buah yang Allah haramkan, ya, buah dari syajaratul khuld itu iblis ini bersumpah atas nama Allah ketika itu. Ya, itu pun disebutkan oleh Allah tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Wa qasamahuma, maka kemudian iblis ini bersumpah atas nama Allah di hadapannya Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ya. Anni lakuma minan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku ini orang yang memberikan kepada kalian masukan yang baik. Ya, itu bersumpah atas nama Allah. Fadallahuma bighurur, tapi rupanya yang dia tunjukkan adalah kesesatan, kecelakaan, ya, bencana. Wonten ing tafsir Ibnu Katsir, main mboten lepat Imam Ibnu Katsir punika nyerataken bilih Nabiullah Adam alaihi salam matur kepada Allah, wahai Allah, aku tidak menyangka di surga itu ada makhluk yang berani bersumpah atas nama dirimu dan dia berkata bohong. Terus misalkan iblis kurang mengatakan demi Allah itu Nabi Adam tidak akan mau makan buah yang Allah haramkan. Menggoro-goro bersumpah demi Allah, wallahi Nabi Adam baru mau. Kenapa demikian? Karena bagi orang yang beriman, sumpah atas nama Allah itu urusan besar, Mas. Wonten ing satu riwayat yang sahih, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika paring sabda. Salah sawijining dinten Nabiullah Isa alaihi salam itu mirsani ana wong maling, mencuri, dan itu dilihat betul dengan mata kepalanya Nabiullah Isa alaihi salam. Cetokain maling, Mas. Ya, masuk rumahnya orang, tilang-tilang. Nabi Isa tahulah kira-kira kayak omahe sapa kuwi wong endi. Nabiullah tahu. Nggih, wong wis
lem mlebu omah wis ketok ngono kae gitu. Masuk rumah ra nggowo bayu nggowo ketok kantong gandum isinya wong mbuh. Mungkin kalau kita begitu. Maka Nabiullah Isa meneguran itu. Wahai fulan, engkau mencuri. Orang ini mas bersumpah demi Allah, wallahi saya tidak mencuri wahai Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Dipun kisahkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, riwayat yang sahih. Rasul kita itu menyampaikan, Nabi Isa itu mengatakan, aku dustakan mataku dan aku percaya dengan sumpahmu kepada Allah. Oh gitu mas. Jadi orang yang beriman ini ketika bersumpah atas nama Allah tidak main-main. Saya ini demi Allah itu semua enteng. Ya, itu tenang demi Allah jebule ora tenan. Duanya kalau orang dua-duanya pasar apa makelar wis ora karuan. Demi Tuhan, demi Allah, mas. Begitu. Ya. Ini diingatkan. Al-i'tizar idharul dha'fi wal maskanah. Al-i'tizar, permintaan maaf kita kepada Allah itu idharul dha'fi wal maskanah. Perwujudan lemahnya kita dan hinanya kita di hadapan Allah. Wa ghalabatul adwi, dan berkuasanya pihak yang kita berbuat kesalahan kepada dia itu al-adu, meskipun di sini bentuknya adu itu musuh. Maksudnya bukan musuh Allah kok musuh kita, tapi pihak yang kita langgar aturan. Ya, maka seseorang yang meminta maaf itu bentuk tawadhu manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, dia bergegas untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza min tamamit taubah, dan ini adalah kesempurnaan taubah. Jadi orang itu ketika berbuat dosa gagi-gagi meminta maaf kepada Allah. Seperangan ulama salaf mengendika ketika orang berbuat dosa itu lihat kepada siapa aku berbuat salah. Ojo dihitung dosa gede, dosa cilik, tidak hanya itu, tetapi siapa kita dan siapa Tuhan yang kita berbuat salah dengan cara melanggar aturannya. Kalau orang memahami itu, dia akan betul-betul berhati-hati dalam urusan kesalahan-kesalahan, meskipun itu dosa kecil, apa meneh dosa besar. Jadi kepada siapa kita berbuat salah? Kalau Allah bikin aturan lalu kita langgar, lah itu sing dideloki sapa sing gawe aturan itu. Orang yang memahami ini maka dia akan menjadikan perbuatan dosa itu sesuatu yang membebani hidup. Menawi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu punika menyampaikan bahwa orang mukmin itu yaradzunubahu, dia melihat dosanya itu seperti batu besar yang ada di puncak gunung, yang dia khawatirkan akan menimpa kepalanya. Sedangkan al-fajir, orang yang suka berbuat dosa itu, yaradzunubahu, dia melihat dosanya itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, yang dengan menggerakkan satu jari maka lalat itu terbuang. Tumindak dosa enteng memang. Saya itu ningali akhir-akhir ini kan sering pacaran, hamil, pateni itu mas, kan model gitu di berita-berita itu. Ya. Bopo pateni, cilik pateni. Kok enteng betul. Nek Rasul kita memang menyampaikan tanda akhir zaman itu, bahkan orang yang dibunuh tidak tahu alasannya kenapa dibunuh, dan orang yang membunuh pun tidak tahu alasannya kenapa dia membunuh. Wanteng batu tidak urusan darah. Sedangkan Rasul kita Muhammad SAW itu menyampaikan darah seorang muslim yang ditumpahkan tanpa hak itu di hadapan Allah jauh lebih berat daripada runtuhnya Ka'bah satu batu demi satu batu.
Kenapa? Karena mahalnya darah seorang Muslim. Wah, ini wong yang naudzubillah min dzalik, kita mohon perlindungan kepada Allah yang betul-betul menganggap urusan getih ini darahnya umat Islam itu sesuatu yang ringan ya. Nek sahabat menawi sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu itu menyampaikan tentang ini tabiin ya, apalagi kita nek tabiin. Beliau menyampaikan innakum lata maluna a'malan hiya adabku fi a'yunikum minasya'ri wa kunna na'udduhum fi rasulillahi fi ahdi rasulillahi minal mubiqan. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu itu menyampaikan kalian yang dipun sebat oleh sahabat Abu Darda, siapa itu? Ya tabi'in. Bukan kita ya Mas, nek awake dhewe jan koyo ngopol itu. Terus sahabat itu ketika mirsani karanipun tabi'in, maka tabi'in itu generasi yang Rasul kita puji, ya, generasi yang dipuji oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena solehnya mereka. Itu pun para sahabat itu mengomentari ini diwakili oleh ungkapannya Abu Darda itu. Innakum la ta'maluna amalan, kalian itu sungguh biasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kalian kira kesalahan dan dosanya itu seringan satu helai lampu. Sedangkan kami dulu pada masanya Nabi Muhammad SAW itu meyakini itu al-mubiqat, itu dosa besar atau al-mubiqat bisa bermakna perkara yang menghancurkan manusia, membinasakan manusia di hadapan Allah. Maka hadza min tamamit taubah, pengakuan akan dosa dan kesalahan kita meminta ampun kepada Allah, itu adalah bentuk dari kesempurnaan taubat. Wa innama yaslukuhul aqyasul mutamalliquna li rabbihim azza wa jalla, dan sikap ini adalah sikap yang diambil oleh al-aqyas, orang-orang yang cerdas, al-mutamalliqun, orang yang merayu Allah akan ampunan Allah, orang yang merayu untuk mendapatkan ampunan Allah dan rahmatnya Allah. Wallahu yuhibbu min ibadi ayyatamallaqa lahu, dan Allah itu suka ketika hambanya yatamallaqa, merayu Allah untuk meminta ampun. Ini disukai oleh Allah. Nek wonten ing seperangan riwayat Kanjeng Nabi Muhammad dipun sebataken nggih, innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a. Allah itu suka dengan al-mulihin, orang yang ketika berdoa itu merata memohon kepada Allah sebagai wujud bahwa apa yang dia mintai hajat tenanan Mas. Orang dongonya duh Gusti Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau dia bukan jodohku jauhkan. Nah, ini dongo ora niat, masa jane njaluk cedhak kok adoh. Njaluki cetha Mas, nggih. Maka Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, jangan engkau katakan Allahumma ghfirli in syi'ta. Jangan engkau katakan, Nabi Muhammad ngendika, engkau mengatakan wahai Allah ampunilah dosaku kalau engkau berkehendak. Ya, kenapa? Karena Allah itu la mustakrihun, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Lah kalau ingin wahai Allah kalau engkau berkehendak ampuni dosaku. Nek engkau tidak berkehendak, ora apa-apa rasa diampuni. Seakan-akan begitu. Ndonga ora niat. Doa itu kalau perlu disebut namanya. Ya. Sapa Mbak Dewi Gusti Allah, pojok desa. Ora apa-apa karena memang betul-betul jenengan punya hajat. Lah ini donganipun ngaten punika. Ya. Allah itu suka kalau orang berdoa al-mulihai, doanya makin merata. Kenapa? Dia betul-betul hajat atas perkara itu. Wala ahadun ahabba ilaihil al-udhra minallah. Dan di dalam satu riwayat sahih Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, Rasul kita menyebutkan la ahadun, tidak ada seseorang ahabbu ilaihil udhra, lebih mencintai al-udhur, orang yang meminta maaf, minallah, melebihi Allah. Allah itu suka betul kalau ada hambanya meminta maaf kepada Allah. Ya. Sebagai apa? Bentuk
bahwa satu, hamba ini betul-betul merasa bersalah kepada Allah. Yang kedua, bentuk bahwa hamba ini merasa lemah, dia butuh ampunan Allah Ta'ala. Itu bagian dari memuji Allah. Maka istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu bagian dari zikir. Bagian dari ibadah zikir, mengingat Allah. Jadi istighfar itu bentuk hinanya kita di hadapan Allah dan mulianya Allah di hadapan kita. Maka kita merayu Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam riwayat yang lain dipun sebatakan Rasul kita menyampaikan, ditambahkan min ajli dzalika arsalar rusula mubasysyirina wa mundzirin. Ditambahkan Rasul kita menyampaikan oleh sebab itu Allah itu mengutus para rasul untuk mubasysyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, untuk apa? Agar manusia tadi al-udhr, diberi tangguh, diberi keringanan, meminta keringanan kepada Allah. Jadi agar urusan manusia ringan, Allah utus para rasul untuk menyampaikan dakwah. Wa amal i'tizar bil qadar fa huwa mukhasamatullah. Nah, tetapi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan bahwa al-i'tizar bil qadar. Nah, ini nanti makna yang kedua aja. Kalau seseorang itu berbuat dosa lalu dia mengambil alasan, Gusti Allah, saya berbuat dosa ini kan karena takdirmu. Nah, itu mukhasamatullah, itu ngeyel kepada Allah itu, Mas. Al-i'tizar yang dimaksud di sini minta maaf. Gusti Allah, saya tuh ngakui saya salah. Nih, saya lupa, saya lalai, sesuatu yang Allah sukai lalu dia meminta maaf. Iki ono wong sing al-i'tizar itu boleh alasan. Gusti Allah lah kalau itu dosa takdirin jenengan. Kudu salah aku. Jadi sing salah Gusti Allah sajane. Ngeyel iki, Mas. Wal ihtijat minal abdi ala robbi, dan itu bentuk apa? Bantahan seorang hamba kepada Allah. Belum ngeyel mau. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ketika ada orang yang punya hujjah begini, wah ini kan takdir, maka belum menyampaikan kenapa kok takdir Allah tidak engkau lawan dengan takdir yang lain. Maksudnya terus seperti kalau ada orang yang berbuat dosa, dia bisa memilih berbuat dosa atau tidak. Kalau dia berbuat dosa dengan alasan takdir Gusti Allah, kenapa jenengan kok tidak memilih takdir Gusti Allah sing ora tumindak dosa, Mas? Maka kan kita punya pilihan. Sajane yo iso diayeli yo gandeng wong ndableki yo wangelan ya, Mas. Tetapi bisa begitu. Sebenarnya kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan sebenarnya bisa dibantah ya. Ini bentuk mukhasomah, memang ngengkel dikandaninya ya. Lho yo kabeh takdir Gusti Allah. Lah kowe nek mlebu neraka ya wis takdir Gusti Allah. Kan ya ora iso ta nek ngene, Mas. Ya semuanya takdir Allah, tapi kan kalau kita memilih kan kudune milih mlebu swarga. Dan surga itu ada jalan yang harus ditempuh. Sebagaimana kalau orang akhirnya kepeksa mlebu neraka pun ada jalan yang sebelumnya dia tempuh yang membawa dia menuju neraka. Pramila bahasanya Allah tentang Al-Qur'an niku faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sing sapa wong kepengin iman ya monggo Mas iman. Sing kepengin kafir ya silahkan kafir. Kenapa sakjane iki milih? Ming ana wong milih mlebu neraka ora krasa. Hanya dia ra pengen mlebu neraka, ming jalan yang dia tempuh, jalan yang menuju neraka. Kan ora mungkin tiba-tiba bedundung mlebu swarga. Kenapa? Jalan yang dia tempuh iki wis salah sikit. Meskipun demikian Allah tetap Maha Pengampun, nggih. Jadi Allah itu Tuhan yang enggak rumit. Kalau orang meminta ampun tenan ya diampuni oleh Allah. Ada satu riwayat Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa besok di hari kiamat itu ada seorang hamba, seorang loh Mas,
Ora akeh lho sing disebutkan ada seorang hamba. Yang wonten hadisnya dikatakan ming siji kok. Yang menghadap Allah itu dengan sepenuh langit kesalahan. Lajeng tiyang punika dipun suwuni pirsa oleh Allah yang Maha mengetahui. Bukan Allah tidak tahu, tapi ini sebagai pembelajaran. Wahai hambaku, kenapa aku berbuat dosa apa yang ini? Aku apa dosa ora ono sing ora dosa iki. Maka hamba ini matur kepada Allah sebagai bentuk memang apa yang dia yakini. Dia mengatakan, wahai Allah, aku berbuat dosa begini karena aku tahu Engkau Maha Pengampun. Apa kata Yus nek ngono dosamu dihapura kabeh mlebu swarga. Muga-muga wae dhewe. Lah wae dhewe iki ning kene iki akeh, Mas. Kok critane wong siji iki. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini cerita terkait dengan rahmatnya Allah yang mengalahkan murkanya Allah. Ini bukan terkait bicarane sok nek mati duwe alasan Gusti Allah. Kula tidak dosa dengan kula ngertos jenenge Maha Pengampun, bukan itu. Ya, bukan itu. Tetapi bentuk rahmat Allah yang mengalahkan murkanya Allah. Wa hamalali dzambihi alal aqdar, dan orang ini adalah orang yang apa? Menyalahkan takdir ketika dia berbuat dosa. Sedangkan Allah tidak pernah salah. Wa hadza fi'lu khusamaillah, dan ini adalah perbuatan orang-orang yang membantah, ngeyel di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing disalahke takdir. Maka Allah Ta'ala tidak pernah berbuat salah. Allah tidak pernah berbuat zalim, ya. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada orang-orang itu, tetapi diri mereka sendiri yang berbuat zalim. Kenapa? Karena dia yang memilih untuk melakukan perbuatan yang membinasakan. Nek Nabiullah Musa punika nanti toh nek dikisahkan di dalam sebagian riwayat punika, kenapa Nabi Isa itu orangnya celat, cedak, ora cetha, mungkin R-nya ora cetha mungkin Mas, bisa jadi. Maka Nabi Musa punika matur ketika diangkat menjadi nabi, ya. Apa ini? Minta agar Nabi Harun diangkat menjadi pendamping beliau. Alasannya huwa absahu minni lisan, karena dia lebih fasih wahyu. Fa arsilhum ma'yarid ayyusaddiquni, maka utuslah dia bersamaku untuk menguatkan dan membenarkan. Karena Nabiullah Harun alaihissalam itu pinter, ngendikan, cerdas, dan memang fasih beliau. Nabi Musa, kenapa Nabi Musa celat? Karena ketika masih kecil beliau pernah ngemplok bara api kan, pada waktu mulai membesar digulung-entah oleh istrinya Fir'aun, Asiyah. Maka kenapa kok Asiyah itu begitu dapat dakwah dia langsung mlebu Islami Nabi Musa? Kenapa? Lah karena dia tahu Nabi Musa sak kawin cilik bayi digulung-entah itu tahu betul jujurnya Nabi Isa kaya ngopo, apike kaya ngopo. Dia tahu, semuanya tahu ini si sebagai istrinya Fir'aun. Ini kan anak angkatnya kawin cilik. Maka begitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa berdakwah, rakuk yang pikir percaya. Kenapa? Kenapa betul itu? Terus istrinya Fir'aun ini seorang wanita yang cantik jelita, baik, bertakwa kepada Allah. Nah dia percaya penuh dengan putra angkatnya Nabi Musa. Nah kembali dengan ketika itu zaman si cilik, Fir'aun kepengen membunuh Nabi Musa. Maka sang istri yang cerdas ini menyampaikan, ini cah cilik, tidak bisa panjenengan begitu, tak buktikan lho, ini cah cilik ini iso apa-apa. Kemudian di hadapan Nabi Musa yang masih kecil itu diberikan bara api dan segelas
susu miturut sepirangan ulama nggih kisah ini. Nggih. Nabi Musa yang masih kecil luwih tertarik mana Mas? Luwih tertarik mawa kemudian mawone diambil diplok Mas. Nah kemudian lidah beliau itu terluka sehingga Nabi Isa itu cedar, tidak terlalu jelas. Ini Nabi Musa. Ini kan milih Nabi Musa waktu itu masih kecil. Maka orang yang akalnya belum sempurna itu nek tumindak dosa ora dihitung dosa. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna. Sebagaimana anak kecil itu nek dol niku sakjane wonten agama Islam merasah, Mas. Maka bapak-bapak sing dodol cilok, dodol bakso, ojek sing tuku bocah 3 tahun ini di dalam Islam sakjane rumsah lho. Kenapa? Dia itu rong dong. Gek-gek nggo duit 10.000 itu sakjane kon blonjor ibune sing ora dong kok tuku gula, lo tuh kok cilok terusan. Ya. Maka di dalam Islam sebenarnya begitu. Nek saiki woy ora payu Kang, lha piye ya sing tuku tak cilik kabeh iki. Ya kesempatan saiki Mas, apa meneh duit gede 50.000. Wah, ini tak iso dihapus. Maka di dalam Islam memang harusnya akad jual beli itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang sempurna akalnya dengan orang yang sempurna akalnya. Sehingga Nabi Musa dalam kisah ini pilihan beliau bukan kebodohan, tapi memang akal beliau yang masih kecil belum sempurna. Jadi, begitu. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Fal i'tizarun munafil i'tiraf fadzalika munafilit taubah. Maka tadi kita sampaikan tentang ngajeng bahwa i'tizar itu ada 2 macam. Satu i'tizar yang menghilangkan pengakuan dosa. Apa itu i'tizar? Yang maknanya adalah golek alasan. Ya mau nyalahke takdir lah dan lain-lain. Dan ini adalah i'tizar yang menghapus taubat. Tetapi ada i'tizar yuqarrirul i'tiraf, ada i'tizar yang dia menguatkan pengakuan, yaitu minta maaf. Orang yang meminta ampun kepada Allah itu otomatis dia ngaku nek dia berbuat dosa. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ini terkait dengan haqaiqut taubah, salah satu asya ya. Taubat itu dibangun dengan 3 tiang. Satu ta'zimul jinayah. Ini nanti kita bahas nih, sekapipun kami jam 9. Yang kedua, ittihamut taubah. Yang ketiga, wa talabu a'dzarul khaliqah. Jadi tiang yang membangun taubat itu ada 3 kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Satu ta'zimul jinayah. Ta'zimul jinayah. Apa itu ta'zimul jinayah? Yaitu rasa bahwa perbuatan dosa itu berat bagi dia. Merasakan apa? Beratnya beban dosa. Itu ta'zimul jinayah. Kenapa? Karena kalau orang tidak merasa berat, dia tidak akan menyesal. Ya. Fa innahu idza istahana biha lam yandam 'alaiha. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan karena kalau orang itu menganggap dosa ini remeh, dia tidak akan pernah merasa menyesal. Allah mengurusan apel kunti ya, untuk apa disesali? Orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dia melakukan dosa, dia betul-betul menganggap dosa itu beban berat. Wah, ini tiang yang membangun ya bangunan taubat seorang manusia kepada di hadapan Allah. Satu ta'zimul jinayah. Wa ala qadri ta'zimiha yakunu nadamu ala irtikabiha.
Dan sesuai dengan seberapa besar seorang manusia menganggap beban dosa, maka sesuai dengan itulah mudahnya orang atau beratnya orang mengerjakan dosa. Orang kalau menganggap beban dosa itu sangat besar, maka dia ya susah untuk berbuat dosa. Jarang-jarang sekali berbuat dosa. Jarang-jarang sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena dia tahu betapa dosa itu beban yang sangat berat bagi seorang manusia di hadapan Allah. Nek seseorang menganggap dosa ki enteng-enteng wae, Mas, maka ya dia nanti akan sering berbuat dosa. Nah, orang-orang Yahudi itu kenapa kok nek Allah Ta'ala wonten ing surat Al-Maidah itu mensifati orang-orang Yahudi itu yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihim musuh. Orang Yahudi itu punya sifat. Jadi kalau ada orang yang beriman kok sifatnya begini, itu berarti dia adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakit hati yang menyerupai orang-orang Yahudi. Allah itu menyebutkan sifatnya orang-orang Yahudi itu yusari'una fil itsmi wal 'udwan. Mereka orang yang kalau berbuat dosa itu cepat banget, bergegas tumindak dosa. Wal 'udwan, dan suka berbuat permusuhan. Di mana-mana dia bikin permusuhan. Kenapa? Karena memang sekali zaman Nabi Muhammad, orang Yahudi itu senengnya gawe peperangan untuk jual senjata. Maka dia di mana-mana mencari permusuhan. Untuk apa? Mengambil keuntungan. Wa aqlihimus suhat. Dan mereka orang yang sangat suka memakan harta yang haram, terutama riba. Ini muncul dari apa? Dari meremehkan dosa. Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bukan ya, itu ayat Al-Quran. Gimana? Illa ayyamam ma'dudah. Surat Al-Baqarah. Tiba-tiba ayatnya lupa. Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan kami ini qalu lan nadkhulal. Bentar, kok tiba-tiba lupa ya. Mereka mengatakan kami ini tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari. Ya. Coba saya carikan. Kok tiba-tiba lupa ini ayatnya. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, pokoknya 80. Dan mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan kami ini tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Enteng banget. Nek di dalam riwayat mengatakan 4 hari. Aku ki ala-ala ngene iki mlebu neraka paling yang petang dino baru rampung, Mas. Kira-kira begitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Meremehkan dosa. Dan ini memang sifatnya begitu. Maka kalau ada orang yang beriman kok mensifati dirinya ya seperti sifatnya orang Yahudi, yaitu penyakit hati yang sangat berbahaya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Diobong paling petang dino lah. 24 jam kalikan 4. Ya, enteng banget gitu. Sedangkan Allah sebenarnya mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal pasing kanane Gusti Allah ingkang ngendika Gusti Allah. Iki wong Yahudi paling petang dina rampung lah, Mas. Bar mlebu swarga. Maka mereka orang yang terkenal tadi yusari'una fil ismi wal 'udwan. Mereka orang yang cepat sekali berbuat dosa. Cepat sekali menciptakan permusuhan. Wa akli musuh, dan cepat sekali senang banget makan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu sempat sekitar 1 pekan yang lalu, belum ada mungkin 5-4 hari itu wonten ing media sosial itu seliweran, tapi di Twitter itu nek seliweran nggih mboten, tapi tidak hanya sekali saya itu dalam jangka waktu yang berdekatan tuh ningali ini video tutorial melekuto Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi itu bikin tutorial bagaimana dia bisa membohongi Tuhan. Oh, ngono Mas, gampangane ngono. Ya. Membohongi Tuhan.
Ada itu, dua video yang sang itu semuanya perempuan. Ya, jadi tenanan. Misalkan Allah, ini memang sifatnya kayak gitu ya. Sifat mereka itu seperti itu dulu. Mereka ketika diharamkan oleh Allah untuk mencari makan di hari Sabtu. Nek wonten ing surat Al-A'raf itu. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi sabti itatihim hitanum yawma sabtihim surra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika kana belum bimakanu yaf'alu. Jadi ceritakan kepada mereka kisah sekelompok kaum orang Yahudi yang ada di pinggir pantai, di mana mereka itu kalau hari Sabtu menemukan ikan di laut itu banyak, tapi kalau selain hari Sabtu ikannya tidak ada. Makanya mereka memiliki hari Sabat, di mana hari Sabtu itu oleh nyambut gawe, tapi gawe coro mas piye kuwi. Can setunya orang nyambut gawe ning Jumat sore itu. Juarinya dipasang, dipanen malam Ahad mas. Pinter tak Gusti Allah diplekoto ini. Ya, dan disifati memang betul-betul seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak salah itu kalau video yang pertama, kalau video yang kedua itu saya tidak memperhatikan ya sama karena wahai paling bodoh ini mas. Ya, video yang pertama itu bagaimana agar mereka meskipun menutup rambut karena perintahnya. Jadi orang ortodok kan diperintahkan yang perempuan menutup rambut. Orang garis kerasnya Yahudi itu ming piye tetep ketok rambutnya, ketok di rambut sing apik, maka kemudian cewek ini masang wig. Wah ngono kae Mas. Ya itu Gusti Allah diplekoto itu. Ya. Jadi betul-betul ini sifatnya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi teman-teman Mas. Orang-orang yang beriman ta'dzimul jinayah, dia betul-betul menganggap dosa itu beban yang sangat berat. Yang kedua wattihamut taubah. Yang kedua adalah mengkhawatirkan taubat kita diterima atau tidak, sehingga bersungguh-sungguh untuk memperbaiki taubat. Ya. Oh ini nanti masih panjang nih Mas. Oke, kita laksanakan pertemuan yang akan datang ke mawon. Ya. Anapun jam 9 kirang setunggal menit cekap untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita laksanakan pekan depan. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Oke, pekan depan terus temanya apa ini? Biar tidak ya pekan depan nggih. Nanti saya diberitahu karena ini kan pekan depan gabungan berarti kan sing kono belum ikut ngaji rutin ya. Mata ini